buat live case tadinya ya, tanggal 16 April. Langsung aja saya akan share dulu buat IHSG hari ini. Oke. Jadi untuk sesi pertama ini IHSG kembali lagi terkoreksi dengan cukup dalam seperti yang udah saya sampaikan tadi di morning briefing. Kalau memang secara teknikal kemarin dan secara fundamental dalam artian ini berbicara sentimen global nasional, memang belum ada sesuatu yang positif atau katalis positif gitu untuk IHSG bisa menguat. Dan pada akhirnya untuk hari ini IHSG koreksinya cukup dalam sebesar 3% dan level support sekitar 4.400 sampai 4.500 juga udah disentuh oleh IHSG dalam penurunannya hari ini gitu. In the long run gimana sih untuk IHSG sendiri, kita bisa ubah view kita even ke weekly or monthly. Jadi saya akan lihat dulu di monthly-nya. Untuk di monthly-nya sendiri sebenarnya sih kalau dengan melihat kondisi IHSG sekarang ya, melihat kondisi IHSG yang sekarang ini dan juga asing sudah keluar terus dan terus. Jadi asingnya hari ini penjualan oleh asing di sesi 1 aja udah besar loh, sekitar 576 miliar gitu. Jadi kalau dikumulatifkan dalam beberapa bulan ini, maksudnya ya sekitar 3 bulanan sih udah cukup besar gitu loh dana asing keluar dari pasar saham kita. Dan ini mau diakui atau enggak, memang untuk pergerakan IHSG cukup banyak juga dipengaruhi oleh asing gitu loh. Jadi kami melihat bahwa dengan adanya technical yang memang masih cukup bearish, masih sangat-sangat strong bearish kalau boleh saya bilang, masih sangat-sangat strong bearish di monthly-nya, dan juga belum ada sesuatu yang positif di market hingga saat ini. Kondisi perekonomian juga masih akan terus melemah hingga kuartal 2 gitu. Maka sebenarnya 3.600, area support di 3.600 sekaligus juga sebagai classic support di tahun 2012 menjadi sebuah area penting yang harus kita waspadai gitu loh. Kalau IHSG memang nantinya akan terkoreksi lagi hingga ke 3.600. Apakah pasti ke 3.600? No one knows the answer gitu. Cuman kita harus anticipate aja. Kalau seandainya memang ke 3.600, ya persiapkan diri Anda, even Anda adalah seorang investor atau trader, apa yang harus dilakukan juga Anda harus tahu gitu loh. Tapi satu hal yang pasti, kalau memang kondisi marketnya seperti itu, ya kita harus pandai-pandai tahu gitu loh, kapan momen untuk entry, kapan momen untuk exit gitu. Karena di dalam penurunan sebuah market gitu loh, di dalam nantinya misal ketika market mengalami koreksi lagi, nggak akan yang namanya turun terus, nggak akan ada rebound sedikit pun, enggak gitu. Nah, ketika terjadi rebound, ya disitulah seorang swing trader akan beraksi atau swing trader memanfaatkan kesempatan. Tapi ketika memang IHSG ini terkoreksi lagi gitu loh, saham-saham unggulan, let's say saham big caps di sini, yang memang secara fundamental juga sangat-sangat bagus, yaitu bisa dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan cicil beli. Nah, semua persiapan itu bisa terrealisasi kalau yang pertama, Anda tahu Anda itu memang investor atau trader. Yang kedua, Anda punya trading plan dan juga punya investing plan. Dan yang ketiga, Anda juga punya cash flow yang kuat, dalam artian amunisi sekarang tuh jangan dihabis-habisin. Kalau bisa ya udah ditambah-tambah terus aja amunisinya, dana dinginnya, supaya nanti ketika cicil beli itu harus dilakukan, Anda siap gitu loh, Anda punya senjatanya untuk melakukan cicil beli. Saya cukup banyak melihat kekhawatiran dari teman-teman yang memang nih ya udah koleksi saham BBCA, BBRI, Unilever, dan lain sebagainya gitu. Pribadi saya juga koleksi saham di bidang perbankan dan consumer gitu loh. Dan sekarang ya memang kalau floating loss ya kita harus bisa first relax gitu loh. Yang Anda lihat apa? Fundamentalnya. Yang Anda lihat fundamentalnya. Apakah perusahaan ini dalam
dalam kinerjanya kali ini terkoreksi dengan sangat-sangat signifikankah? Dan Anda juga harus lihat kinerja secara historisnya gimana gitu loh. Kalau everything is okay, ya udah gitu. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda lihat di grafiknya, Anda lihat di chartnya, support-support pentingnya di mana. Kalau Anda sudah ketemu support pentingnya, ya udah bisa masuk cicil beli di situ maksimum 10%. Itu yang sebijaknya dilakukan oleh seorang investor. Seperti itu, bukan panik dan berencana untuk cut loss, ambil di bawah lagi, di bawah lagi. Kalau kayak gitu caranya, yang ada adalah modal Anda bakal habis, bakal kegerus. Kenapa? Karena Anda merasa, aduh, saya ini nggak mau floating loss, saya pengennya dapat harga yang paling bawah, paling bawah, paling bawah. Padahal nggak akan ada yang tahu tuh berhentinya sampai mau di mana. Koreksi itu akan terjadi. Jadi yang paling bijak adalah cicil beli sedikit demi sedikit, kayak gitu. Gitu caranya. Jadi buat teman-teman yang masuk yang kirim pertanyaan ditanya saham, itu jawaban global saya buat semua. Jadi mungkin bakal ada yang bosen gitu loh. Bukan bosen sih. Jadi kan tiap hari bakal tanya, "Nih kenapa ya kok saya floating loss BBRI, BBCA?" Ya, saya akan tanya balik. Kalau memang tujuannya invest, kenapa harus bingung gitu loh? Ya karena kan Anda fokusnya ke fundamental. Kalau ada dana ya udah cicil beli aja gitu. Terus yang kedua, tadi kan kita udah info di pagi hari. Yang belum keluar kemarin dari saham-saham konstruksi, let's say WSKT, kemudian Weton, WSBP, pokoknya intinya saham-saham swing yang udah jadi pegangan kita kemarin, kita kan udah bilang, sell dulu ya sekarang. Nah, kalau kita sudah bilang seperti itu, sebenarnya itu maksud kita bukan ingin menghabiskan modal Bapak Ibu dengan, ya jual rugi dong, ini sama aja saya nggak habisin modal. Enggak. Yang ada, kita ngelindungin modal Bapak Ibu supaya nggak kegerus lebih dalam. Misal nih, tadi Bapak Ibu sempat jualan di pagi hari. Ketika kita broadcast, kita bilang sell now gitu. Posisi penurunan itu masih di 1% gitu loh. Memang loss terjadi, iya, kita mengakui loss terjadi gitu loh. Dan Porto IM Trade pun juga mengalami loss gitu loh. Cuman kalau seandainya kita tetap kekeh, nggak mau nih jual, sayang loss. Yang ada sekarang WSKT, Weton, WSBP dan lain sebagainya, ini sudah berada pada koreksi yang cukup besar juga gitu loh. WSKT sudah hampir 4%. WSBP sudah hampir 5%-an juga, dan saham-saham lainnya, saham konstruksi lainnya udah nyentuh koreksi sebesar 4% gitu loh. Yang ada, yang harusnya tadi Anda bisa membatasi kerugian ketika penurunannya 1%, kalau Anda sayang-sayang, sekarang udah turun sekitar 4%-an. Itulah kenapa kita bilang, kita itu berusaha ngelindungin modal, bukan ngabisin modal, gitu. Jadi, kalau yang tadi belum keluar di saham konstruksi, kemudian yang belum keluar di saham Akra, Raja, kemudian saham-saham pegangan lainnya, sell dulu lah, kurangin posisi dulu, amanin modal, kayak gitu. Jadi modalnya diamanin dulu, supaya nggak kegerus dalam. Terus, tadi kita kita referensikan saham untuk swing. Ada LPPF sama ERA. Jadi saya akan bahas dulu untuk LPPF dan ERA. Oke. Untuk LPPF, saya akan bahas terlebih dahulu apa trigger kita masuk gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu udah paham ya, udah mulai mengerti gitu strategi kita nge-swing di saat market bearish itu seperti apa. Jadi, ini kita sebut sebagai base. Kita sebut sebagai base. Oke, ini kita sebut base. Nah, ini kita sebut sebagai pivot. Jadi, yang area, ini kan ada base. Yang atasnya, ini kita sebut sebagai pivot. Yang saya beri tanda berwarna merah ini kita sebut sebagai pivot. Ketika pivot ditembus, itu berarti namanya breakout. Gitu ya. Jadi pivot ini ditembus, breakout kan di sini. Saya zoom in. Nah, di sini LPPF berhasil breakout dan di situ kita bilang, oke, buy LPPF half portion 5%. Jadi half
porsinya separuh aja, karena kan kita nge-swing gitu. Kita berikan range buy 1.500 sampai 1.600. 1.500 as the best price, 1.600 sebagai max price-nya untuk buy gitu. Dan tadi volume juga cukup tinggi, itu sebagai trigger kita. Jadi pijakan kita breakout volume candle bullish, volume tinggi, breakout terjadi gitu. Itu trigger kita gitu. Dan ketika tadi intraday ada sedikit penarikan juga sih, maksudnya si LPPF ini dibawa turun gitu, balik lagi ke level pivot kita. For now, buat Bapak Ibu yang udah koleksi, coba hold dulu, kita akan lihat di sesi 2 gitu. Overall sih kami melihat untuk LPPF, ini pergerakan antara harga dengan volume itu masih cukup oke. Jadi kalau diperhatikan di sini ketika harga mengalami penurunan, volume juga cenderung turun gitu. Jadi yang artinya dorongan jual juga semakin menipis, dan ketika harga melonjak naik, ini volumenya juga sangat-sangat tinggi gitu loh. Dan ketika kita lihat di 4-hour charts gitu, sebenarnya sih kalau kita perkecil time frame-nya, untuk LPPF ini masih ada potensi untuk naik walaupun terhalang oleh MA50 di 4-hour charts gitu. Dan kalau kita ubah ke daily, sebenarnya masih ada peluang untuk naik, untuk menguat walaupun sifatnya terbatas ya. Jadi menguatnya juga temporer gitu, karena tren besarnya dan tren menengahnya juga masih bearish gitu. Jadi buat teman-teman yang udah koleksi LPPF, oke, keep hold dulu kayak gitu. Nah, Coach, saya belum sempat koleksi LPPF nih, gimana ya? Sebenarnya LPPF for now itu masih masuk ke dalam range buy kita. Kan range buy kita di 1.500 sampai 1.600. Sebenarnya ada dua pilihan gitu loh. Namanya trading itu half of art dan half of science sebenarnya. Jadi misal kita bilang, oke, range buy maksimum di 1.600. Nah, kalau harga itu udah nyentuh di 1.600, Bapak Ibu itu sebenarnya bisa menerapkan strategi gini loh. Belinya itu kan 1.600 itu udah max banget gitu loh. Kalau udah merasa, aduh, aku sayang nih nggak dapat posisi di sini. Kalau Bapak Ibu ikhlas legowo aja, ya monggo, nggak apa-apa gitu loh. Kehilangan momen, dapat momen trading di saham lain, it's okay gitu loh. Tapi kita menyadari mungkin ada beberapa member yang kayak, aduh gemes nih, pengen dapat gitu ya. Caranya masuk aja dulu. Kan kita porsi 5% tuh. Masuk aja dulu 2,5%-nya. Atau 2%-an, 2%-nya lah gitu. Misal saya harusnya masuk di sini 5 juta gitu. Saya beli dulu 2 juta karena saya sadar 1.600 itu udah max-nya gitu loh. Nah, ketika harga misal mengalami koreksi, di situ saya bisa masuk lagi, kan saya masih ada tuh sisa space-nya 3 juta untuk masuk di saham ini gitu loh. Atau memang kalau Bapak Ibu merasa ini kan trading counter the trend. Jadi maksudnya trennya masih bearish, kita trading gitu loh. Ya udah saya masuknya 2 juta aja. Sebenarnya itu adalah bagian dari manajemen risiko. Jadi manajemen risiko nggak cuman perkara pasang stop loss di mana, beli 5%. Enggak. Manajemen risiko tuh banyak cara yang bisa kita lakukan gitu loh. Termasuk juga ngatur porsi waktu kita beli kayak gitu. Jadi strategi seperti itu bisa dilakukan sebenarnya gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang memang merasa kayak LPPF saya pengen masuk, tapi saya masuknya half aja deh, half of half. Jadi kalau bisa dibilang 2,5%-an lah gitu. Ya nggak apa-apa, monggo gitu loh. Cuman semua itu akan ada risk and reward-nya gitu loh. Risk-nya apa? Kalau tuh kenceng, Bapak Ibu cuman punya porsi 2,5. Kalau dalam hal ini misal saya duitkan cuman punya 2,5 juta, sedangkan mungkin teman-teman yang lain punya 5 juta. Ya udah gitu loh, nggak usah yang kayak, ya sayang deh cuman punya 2,5 juta, harusnya masuknya 5 juta, kalau nggak 10 juta. Itu udah nggak boleh kayak gitu, karena greedy-nya main di situ, kayak gitu. Jadi, iya harus timbang-menimbang seperti itu. Nah, untuk LPPF sendiri, stop loss kita itu ada di level 1.300.
Jadi kita pasang di 1300-an, below detail. Jadi below detail candle yang ini kita pasang di 1300-an. Kalau tembus dari situ ya kita akan sell. Coach, kalau diukur nih ya, kalau diukur 1600 ke 1300 tuh jaraknya jauh banget loh. Nih ya, kalau saya ukur 1600 sebentar. 1600 ke 1300. Bentar. 1300-an. Oke, ini sekitar 18% loh. Katanya waktu itu kita maksimalkan pembatasan risiko 5-7%. Iya, makanya ini nggak bisa ditelan mentah-mentah gitu loh. Jadi bukan berarti kita pasang di situ langsung 18%, berarti kita siap loss 18%. Enggak. Toh kita masuknya juga half portion. Jadi kalau dalam secara matematikalnya, kalau half portion 18% berarti kan 9%-an gitu loh stop loss-nya. Even sebelum stop loss di 1300, kalau memang tandanya melemah, maksudnya dalam hal ini false breakout, kita akan sell, kita akan caw gitu loh sebelum stop loss-nya. Jadi akan lebih terminimalisir. Itulah kenapa namanya porsi, namanya stop loss itu bukan hanya sekedar percentage, bukan hanya sekedar ketik-ketikan angka, tapi ya gimana gitu loh, kita ngelindungin uang kita gitu ya. Kemudian ada era. Untuk era tadi kita buy di 1200 sampai 1240, stop loss di 1080. Entry trigger sama, kita melihat adanya lonjakan volume, kita melihat adanya pola akumulasi yang cukup oke di saham era, jadi kita putuskan untuk masuk di saham ini untuk swing trade, portion 5%, buy 1200 sampai 1240, stop loss 1080, kayak gitu. Kalau buat teman-teman yang udah punya, coba hold dulu ya, coba hold dulu. Era ini turun di bawah level best price kita di 1200 gitu. Kita coba hold dulu. Kita toh juga kalau Bapak Ibu perhatikan, kita all coach udah pasang alert. Jadi kita benar-benar pantau real time gitu loh. Kalau memang terjadi pelemahan ya kita langsung caw, kita langsung infokan secara real time. Tapi untuk saat ini kita coba hold dulu. Kita coba hold, kita akan lihat di sesi 2. Karena sebenarnya era pun ini masih membuka peluang gitu loh untuk bisa menguat secara jangka pendeknya gitu. Jadi ada kemungkinan base ini akan terlampaui terlebih dahulu oleh si era dengan potensi penguatan hingga ke yang paling dekat ya udah ke 1380-an. 1380-an ini jadi kisaran kita untuk profit taking kalau era bisa menguat gitu. Sekali lagi bukan patokan pasti. Jadi buat teman-teman yang oke, kita sangat-sangat seneng banget teman-teman tuh semangat. Coach saham Jakva, coach saham A, saham B, saham C, boleh masuk nggak, boleh masuk nggak, boleh masuk nggak. Cuman untuk sekarang ya udah ketika kita bilang kita masuk LPPF, kita masuk era, ya referensi kita di situ gitu. Kalau bisa ikutin itu aja. Karena apa? Karena mempermudah gitu loh. Jadi kan Bapak Ibu merasa dipermudah juga, ada teman yang bantu mantau gitu loh sahamnya. Saham LPPF gimana? Let's say nih, Bapak Ibu masuk ke saham yang lain gitu, sedangkan kita nggak collect saham tersebut gitu loh. Otomatis kan Bapak Ibu harus extra effort, extra care juga untuk merhatiin sahamnya gitu loh. Ya kalau bisa ya ikut aja kita LPPF sama era kayak gitu. Coach, saya masih ini nih, saya masih pingin jeda dulu lah. Kemarin udah jualan banyak gitu. Ya nggak apa-apa, ya udah fokus invest aja. Toh tadi saya bilang for some stocks kayak BRI, Unilever, BBCA itu udah mendekati support pentingnya gitu loh. Jadi ya cicil beli boleh banget gitu loh untuk dilakukan gitu. It doesn't matter sih kalau Bapak Ibu pingin fokus ke invest, jadi nambahin modal buat investnya good banget kok gitu. Well, jadi untuk sesi 2 kita akan wait and see. Kita akan aware banget buat LPPF dan era. Pantau juga live tradingnya. Untuk sekarang ini sih kita jangan terlalu yang agresif juga ya. Maksudnya
Tadi sih sebenarnya watchlist itu ada cukup banyak, tapi kita nggak mau yang terlalu agresif masuk ke banyak saham gitu. Kita benar-benar strict banget untuk sekarang ini gitu. Jadi ya cuman LPPF dan ERA aja yang kita pilih untuk swing trading kan gitu. Jadi itu aja sih untuk live case tadi hari ini, dan beberapa pertanyaan ditanya saham yang frequently asked question banget terkait dengan invest dan trading gitu. Terima kasih udah nonton live case tadinya, dan semoga market juga cepat pulih, jaga kesehatan juga buat Bapak Ibu. Terima kasih dan salam profit.